abadi hingga kiamat. Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dan jumpa kembali dengan saya Mbah Budi Yunusai di channel YouTube Pasukan Keramat. Sebuah channel yang memberi informasi, edukasi, dan kajian ilmu yang bermanfaat, yang dikupas dengan kajian yang bisa dipercaya kebenarannya. Mengamalkan doa, isib, dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar atau usaha seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan membaca isib dan memakai azimat tidak lebih sebagai salah satu bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan seorang hamba untuk berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kamu, niscaya aku akan mengabulkan untukmu." Surat Al-Mu'min ayat 60. Hal tersebut juga diperkuat dari hadis Nabi yang menjelaskan kebolehan ini. Di antaranya adalah dari Auf bin Malik al-Asja'i. Ia meriwayatkan bahwa pada zaman jahiliyah kita selalu membuat azimat dan semacamnya. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, ya Rasul, tentang hal tersebut?" Lalu Rasulullah menjawab, "Coba tunjukkan azimatmu itu padaku." Di situ ditegaskan, membuat azimat tidak apa-apa selama di dalamnya tidak terkandung kesyirikan. Diriwayatkan Muslim dan dalam At-Tiban Nabawi, Al-Hafiz Al-Zahabi menyitir sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila salah satu di antara kamu bangun tidur, maka bacalah bacaan yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari perbuatan jelek yang dilakukan hambanya, dari godaan setan serta dari kedatangannya padaku. Maka setan itu tidak akan dapat membahayakan orang tersebut." Dan Abdullah bin Umar mengajarkan bacaan tersebut kepada anak-anaknya yang sudah balik, sedangkan yang belum balik ia menuliskan pada secarik kertas, kemudian digantungkan di lehernya. At-Tiban Nabawi halaman 167. Dengan demikian, isib atau azimat dapat dibenarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itulah, dulur, mohon jangan bid'ahkan dan mensirik-sirikan jika tidak paham isinya, kecuali ada kejelasan yang nampak dan jelas. Memang ada hadis yang secara tekstual mengindikasikan keharaman menggunakan azimat. Misalnya dari yang diriwayatkan Abdullah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya isib, azimat, dan pelet adalah perbuatan syirik." Al-Ahmad 3385. Mengomentari hadis ini, Ibnu Hajar, salah seorang pakar ilmu hadis, kenamaan, serta para ulama yang lain mengatakan, keharaman yang terdapat dalam hadis itu atau hadis yang lain adalah apabila yang digantungkan itu tidak mengandung Al-Quran atau yang lainnya, yang itu tidak diperbolehkan. Apabila yang digantungkan itu berupa zikir kepada Allah SWT, maka larangan itu tidak berlaku. Sekali lagi, apabila yang digantungkan atau yang dibuat azimat itu berupa zikir kepada Allah SWT, maka larangan tentang azimat tidak berlaku. Karena hal itu digunakan untuk mengambil barokah serta minta perlindungan dengan nama Allah SWT.
atau kita berzikir kepada Allah. Sedikit ulasan ini mungkin bisa menjadi dasar kebolehan membuat dan menggunakan amalan hisib serta azimat. Namun ada beberapa hal yang wajib diketahui. Setidaknya ada 3 ketentuan yang harus diperhatikan di dalam membuat azimat. Di antaranya, 1. Harus menggunakan kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, asma Allah Subhanahu wa taala, ataupun sabda Rasulullah SAW, menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lain yang dapat dipahami makna dari tulisan tersebut. 2. Tertanam keyakinan bahwa ruqyah itu tidak dapat memberi pengaruh apapun, tapi apa yang diinginkan dapat terwujud hanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. 3. Jadikan doa dan azimat itu hanya sebagai salah satu sebab saja atau perantara, bukan untuk diagungkan, bahkan disembah dan dimintai sesuatu untuk mengabulkan sesuatu, dan semua harus karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk saudara-saudaraku, jangan takut lagi memakai azimat, selagi di dalam azimat maupun penggunaan azimat sesuai dengan 3 hal tersebut. Sekian kajian ilmu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Keramat.